Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayu dengan NIM 55522001106. Di sini saya akan presentasikan mengenai materi dari chapter 10 dari buku Scott mengenai executive compensation. Ini terdapat overview dari bab 10. Disebutkan bahwa normalnya compensation plans bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi moral hazard karena stakeholders lebih menyukai untuk memperoleh kesesuaian insentif, di mana hal tersebut berimplikasi pada tindakan manajer untuk lebih mementingkan perusahaan. Dalam rangka memperoleh compensation plan yang efektif, upaya-upaya yang dilakukan manajer harus tertanam pada imbalan di dalam compensation plan tersebut. Kemudian ada pertanyaan, apakah kontrak insentif diperlukan? Fama berargumen bahwa kontrak insentif tidak dibutuhkan karena pasar tenaga kerja manajerial mengendalikan moral hazard dengan pengawasan internal. Model The Two Period mengenal pengawasan internal oleh Arya, Fellingham, dan Glover mendukung argumentasi ini. Tetapi manajer berkaitan dengan penerapan utilitas marginal mereka sendiri dan mengkontemplasikan utilitas marginal mereka sebaik manajer lain dalam memutuskan pilihan tindakan apa yang akan diambil selanjutnya, sehingga mengurangi moral hazard. Selanjutnya, manajer juga peduli tentang reputasi mereka, sehingga akan mengurangi kemungkinan mereka lalai. Di sisi lain, reputasi seorang manajer akan mengikuti mereka dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Oleh sebab itu, manajer memiliki insentif agar tetap mempertahankan reputasi yang baik tersebut, termasuk juga tentang adanya kelalaian. Sebagai tambahan, manajer dapat mengendalikan rilis informasi di dalam pasar tenaga kerja manajerial. Hal ini mensyaratkan bahwa pasar tenaga kerja tidak dapat mencerminkan nilai manajer yang sebenarnya. Investor tahu dan juga takut akan hal ini, di mana pada suatu titik mereka mengurangi jumlah yang akan mereka bayarkan untuk saham. Secara keseluruhan, pengawasan internal dapat membantu untuk mengendalikan moral hazard, tetapi tidak dapat menghilangkannya. Kemudian ada rencana kompensasi manajerial. Rencana kompensasi manajerial untuk perusahaan BCE ini, yaitu sebuah perusahaan besar di Kanada, dapat dijelaskan sebagai berikut. Program insentif didesain untuk membantu BCE menghasilkan tujuan perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dan jangka pendek dinilai dari kinerja perusahaan dan inisiatif dari eksekutif itu sendiri. Semakin rendah peringkat eksekutif kinerja perusahaan, secara keseluruhan menjadi kurang berbobot dalam menentukan insentif jangka pendeknya. Kemudian kompensasi jangka panjang dari BCE terdiri dari opsi saham dan unit saham yang didasarkan atas nilai pasar. Bentuk kompensasi ini dirancang untuk menjaga kepentingan eksekutif yang konsisten dengan para pemegang saham, yaitu untuk memaksimalkan harga maupun harga saham, dan BCE ini memiliki gabungan antara rencana kompensasi baik itu insentif jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini penting untuk menghasilkan tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang tersebut, dan menggunakan pengukuran baik berdasarkan pasar maupun accounting performance. Dan terdapat teori kompensasi eksekutif. Sini yang pertama, proporsi relatif dari rencana kompensasi. Pertanyaannya adalah, apa yang menentukan kepentingan relatif dari laba bersih dan harga saham dalam evaluasi kinerja manajer? Ini adalah pertanyaan yang penting untuk akuntan. Nah, sejak motivasi kinerja manajer adalah tujuan sosial yang penting. Jika pelaporan keuangan adalah untuk memberikan kontribusi untuk pencapaian tujuan ini, itu harus berhasil melengkapi pengukuran kinerja yang lain seperti harga saham. Nah, apa yang menentukan ukuran relatif yaitu campuran dari net income dan harga saham dalam evaluasi kinerja manajer keseluruhan. Nah, pertanyaan ini telah diuji oleh Banker dan Datar pada tahun 1989. BD menunjukkan kondisi di mana campuran linear dari ukuran kinerja tergantung pada hasil dari sensitivitas dan ketepatan ukuran mereka. Nah, sensitivitas didefinisikan sebagai tingkat di mana nilai yang diharapkan dari ukuran merespon upaya manajer, dan ketepatan sebagai upaya timbal balik varians dari noise dalam ukuran. Nah, campuran pengukuran kinerja diuji lebih lanjut oleh
Datar, Klub, dan Lambert pada tahun 2001, analisis mereka menunjukkan bahwa keputusan horizon harus ada trade-off antara sensitivitas dan ketepatan pengukuran kinerja. Oleh karena itu, sensitivitas dan ketepatan tetap menjadi karakteristik penting di hadapan lebih dari satu jenis usaha manajerial. Di sini terdapat short run effort dan long run effort. Terdapat perbedaan. Yang pertama dari aktivitasnya. Untuk short run effort, pengendalian biaya pemeliharaan, moral pekerja, periklanan, dan aktivitas harian lainnya. Sedangkan untuk aktivitas long run effort berupa perencanaan jangka panjang, R&D, dan akuisisi. Kemudian untuk short run effort, untuk net income yang dihasilkan berupa kebanyakan pada periode berjalan. Nah, untuk long run effort, untuk net income yang dihasilkan berupa kemungkinan pada periode berjalan, namun lebih banyak pada periode selanjutnya. Kemudian terdapat peran risiko dalam compensation plan. Penting untuk menyadari bahwa risiko kompensasi mempengaruhi bagaimana manajer menjalankan perusahaan. Jika risikonya terlalu kecil, effort manajer akan rendah. Namun jika terlalu besar pun, risikonya manajer akan kurang investasi pada proyek yang berisiko meskipun akan menguntungkan bagi pemegang saham yang beragam. Nah, menurut Ballman dan Dembski pada tahun 1980 dan Holmstrom pada tahun 1982 mengembangkan teori relative performance evaluation atau RPE. Nah, RPE ini mengurangi kinerja rata-rata laba dan harga saham grup perusahaan sejenis dari pengukuran kinerja manajer. Kinerja dinyatakan baik jika kerugian kurang dari kerugian yang diderita oleh rata-rata perusahaan dalam grup sejenis ataupun sebaliknya. Nah, cara lain mengendalikan risiko adalah akuntansi yang konservatif dan melalui Dewan Komite Kompensasi. Menurut Watts pada tahun 2003 berpendapat bahwa akuntansi yang konservatif meningkatkan efisiensi kontrak dengan membatasi kemampuan manajer untuk menaikkan laba saat ini dan kompensasi dengan mencatat keuntungan yang belum direalisasi. Nah, meskipun risiko kompensasi perlu untuk dikendalikan, penting untuk beberapa risiko tetap ada. Manajer dapat mengurangi risiko dengan berbagai cara, oleh karena itu dibutuhkan perencanaan kompensasi untuk menghilangkan kemungkinan ini dengan membatasi kemampuan manajer menjual saham ataupun opsi lainnya. Di sini terdapat mengenai politik kompensasi eksekutif. Pertama, peran risiko dalam compensation plan. Pada tahun 1990, Jensen dan Murphy mempublikasikan suatu artikel kontroversial mengenai kompensasi bagi top manager. Mereka memberikan argumentasi bahwa CEO tidak dibayar overpaid, tetapi kompensasi yang mereka terima ternyata tidak langsung berhubungan dengan kinerja. Karena kinerja manajer diukur berdasarkan perubahan nilai pasar atau market value perusahaan, yaitu berdasarkan perubahan yang terjadi di dalam kesejahteraan para pemegang saham. Namun ada beberapa argumen tandingan terkait dengan pernyataan JM tersebut, yaitu ada 3 kontra argumen JM. Yang pertama, diharapkan bahwa hubungan antara pembayaran dan kinerja akan rendah untuk perusahaan yang besar karena efek dari ukuran. Nah, seandainya perusahaan yang besar nilainya meningkat dalam miliaran dolar pada tahun sebelumnya, seperti misalnya RBC pada tahun 2012 dengan net income 7,39 miliar US dollar, adanya peningkatan eksekutif kompensasi akan menarik perhatian media meskipun hanya dalam proporsi kecil. Kemudian kontra yang kedua, untuk perusahaan besar cukup sulit menurunkan risiko ke eksekutif. Eksekutif yang dibayar tinggi terkait dengan kinerja dan memiliki banyak kehilangan dari penurunan nilai perusahaan meskipun hanya dalam jumlah kecil, sehingga menyebabkan penghindaran yang berlebihan terhadap proyek-proyek beresiko. Sebagai akibatnya, komite kompensasi mungkin akan mengeluarkan low persistent losses ketika memutuskan bonus award, terutama jika kerugian itu terkait langsung dengan manajer effort. Akan tetapi, adanya kerugian itu akan menyebabkan turunnya nilai perusahaan dari net income. Kemudian yang ketiga, kontra dari argumen JM, yaitu
kompensasi manajemen lebih rendah dari yang diharapkan karena dapat diberikan dalam bentuk opsi saham yang berisi batasan kapan mereka dapat diuangkan, dan penurunan nilai kompensasi sebanding dengan keengganan risiko manajemen. Kemudian lanjutan di sini ada menurut JM atau Jaylee dan Miller melakukan riset untuk argumen bahwa kompensasi manajemen tidak overpaid. GM berpendapat bahwa peningkatan kompensasi dihasilkan dari kerja keras manajer dan juga peningkatan atas resiko yang harus mereka tanggung. Sementara di sisi lain, yang memiliki pendapat berbeda memfokuskan perhatian proporsi kompensasi berdasarkan ISO terus meningkat selama tahun 1990. Nah, berdasarkan hasil riset Hall dan Murphy pada tahun 2002, hadiah opsi pada CEO perusahaan industri S&P 500 meningkat dari 22% dari total median kompensasi dalam tahun 1992 menjadi 56% pada tahun 1999. Kemudian kekuatan dari teori kompensasi eksekutif. Nah, The Power Theory of Executive Compensation menyarankan bahwa kompensasi eksekutif dalam prakteknya dikendalikan oleh manajer opportunity bukan pada efisien contracting teori. Ini berangkat dari penelitian B. Hack, Fred dan Walker pada tahun 2002. Mereka berargumen jika manajer mempunyai kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kompensasi mereka dan menggunakan kekuatan itu untuk menghasilkan gaji yang lebih besar dengan mengorbankan pemegang saham, sementara yang dimaksud dengan kekuatan manajer adalah kemampuan CEO untuk mempengaruhi jajaran direktur termasuk komite kompensasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.